Shalom Bapak Ibu semuanya, kita bersyukur hari ini masih bertemu dalam persekutuan doa secara online. Mari kita mengawali dengan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap kebaikan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami mau bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan menaikkan doa kami di hadapan Engkau. Biarlah Engkau hadir bagi kami di tempat masing-masing, dan kami percaya Tuhan Kau yang memimpin. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita mengawali persekutuan doa kita dengan memuji Tuhan dari KPPK nomor 261, Gunung Batu Perlindungan. Pujian ini mengingatkan kita bahwa Tuhanlah satu-satunya perlindungan hidup kita dan tidak ada yang lainnya. Biarlah kita terus berharap bersandar hanya kepada Tuhan saja. Gunung Batu Perlindungan. Di waktu badai menerpa, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Yesus gunung batu perlindunganmu, gunung batu perlindungan. Yesus gunung batu perlindunganmu, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Yesus gunung batu perlindunganmu, gunung batu perlindungan. Yesus gunung batu perlindunganmu, tempat berlindung yang teguh. Ya gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Yesus gunung batu perlindunganmu, gunung batu perlindungan. Yesus gunung batu perlindunganmu, tempat berlindung yang teguh. Firman Tuhan hari ini terambil dari Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-9. Saya akan membacakan bagi kita semuanya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat yang ke-9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar bersama-sama dari kisah perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan di kitab Yosua pasal yang pertama. Kita melihat bahwa setelah Yosua diperintahkan untuk memimpin bangsa Israel menggantikan Musa setelah Musa mati, kita melihat di dalam pasal yang pertama itu memang ada banyak pergumulan yang harus dihadapi oleh Yosua, karena dia harus menggantikan seorang pemimpin besar bagi bangsa Israel, dan tentu juga ada pemikiran-pemikiran yang lain bagaimana dia harus memimpin orang-orang Israel yang cukup banyak itu. Di dalam pasal yang pertama ini kita mendapati bahwa ketika Yosua diperintahkan untuk memimpin orang Israel, ada satu kegentaran, ada satu sikap di mana dia merasa bahwa bagaimana mungkin dia bisa masuk tanah Kanaan bersama dengan orang Israel. Tetapi ada firman Tuhan yang boleh menguatkan Yosua dalam perjalanannya, dan firman Tuhan itu sungguh-sungguh menjadikan dia menjadi kuat memimpin orang Israel menuju tanah Kanaan. Di ayat yang saya sudah bacakan tadi, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-9, sebenarnya juga ada ayat yang ke-7. Itu adalah kalimat-kalimat penguatan di mana Yosua dikuatkan oleh Tuhan supaya dia tetap menjadi orang-orang yang teguh hati
di dalam memimpin orang Israel. Dikatakan bahwa kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ada satu kalimat di mana melalui kalimat ini Yosua diharapkan supaya tetap meneguhkan hati. Dia kuat dan dia juga tetap bersandar kepada Tuhan. Ada janji Tuhan yang disampaikan kepada Yosua bahwa ketika Yosua memimpin orang Israel, dia tidak ditinggalkan sendirian, tetapi ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Sehingga di dalam ayat yang ke-9 itu dikatakan bahwa bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sangat wajar ketika Yosua mengalami ketakutan, sangat wajar ketika Yosua mengalami kekhawatiran, karena dia tahu bahwa memimpin bangsa Israel bukanlah hal yang mudah. Mereka adalah orang-orang yang boleh terkenal dengan bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang gampang melupakan akan peristiwa luar biasa yang Tuhan kerjakan bagi kehidupan mereka. Mereka juga adalah bangsa yang dalam sekejap juga bisa marah hanya gara-gara makanan dan minuman yang tidak tersedia bagi mereka. Mereka juga adalah bangsa yang gampang sekali mereka ini melupakan akan kebaikan Tuhan. Terbersit dalam pikiran Yosua bahwa Yosua sedang memimpin akan bangsa ini, dan tentu kita bisa membayangkan Yosua dalam kekhawatiran, Yosua juga dalam ketakutan. Tetapi yang luar biasa melalui bagian firman Tuhan mengingatkan Yosua bahwa ketika tugas dan panggilan itu sudah diberikan kepada dia harus tetap kuat, dia juga harus tetap teguh hati karena ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Ayat yang ke-9 sungguh menguatkan Yosua, di mana dikatakan bahwa Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kalimat ini membuat Yosua menjadi orang-orang yang pada akhirnya dia tahu bahwa Tuhan beserta dengan dia bersama dengan orang Israel. Dan janji Tuhan akan tanah Kanaan itu pasti akan tergenapi dan dapat dimiliki oleh mereka. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, karena Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perjalanan hidup orang Israel sungguh menggambarkan dalam kehidupan kita, menjadikan satu teladan bagi kita semuanya, bahwa seringkali kita mungkin juga bisa bersikap seperti Yosua, yang kadangkala menjadi orang-orang yang takut, menjadi orang-orang yang khawatir, dan bahkan menjadi orang-orang yang merasa bahwa Tuhan tidak beserta dengan kita. Mari pada sore hari ini kita belajar bersama-sama bagaimana ketika kita menghadapi akan setiap pergumulan, menghadapi akan setiap badai hidup, kita ingat akan pesan Tuhan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini bukan berarti bahwa ketika kita menjalani kehidupan kita tanpa pergumulan, kita tanpa kesulitan. Tetapi yang pasti adalah kita akan jalani setiap pergumulan, jalani setiap kesulitan itu dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Janji Tuhan bagi Yosua juga berlaku, janji itu bagi kita hari ini. Mari bersama-sama jalani hidup ini dengan tetap kita bersandar kepada Tuhan, sehingga kita tetap meyakini dan sungguh percaya bahwa Tuhan menyertai kita kemanapun kita pergi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kita hari ini? Adakah di antara kita yang hari ini sedang mengalami kekhawatiran, hari ini sedang mengalami ketakutan, atau hari ini sedang mengalami satu pergumulan yang berat yang membuat kita merasa bahwa Tuhan itu meninggalkan kita? Mari ketika kita merenungkan bagian ini, kita mengingat bahwa Tuhan sudah menyertai Musa pada waktu itu, dan Tuhan juga menyertai Yosua dalam perjalanannya menuju tanah Kanaan. Pergumulan pasti ada, jalan yang berliku juga pasti akan ada, tetapi satu hal bahwa Tuhan menyertai kemanapun kita pergi. Kiranya Tuhan menolong kita, memimpin kita dalam perjalanan hidup kita hari lepas hari. Apapun yang menjadi pergumulan kita belajar meyakini bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kekhawatiran datang, ketika ketakutan datang, ketika pergumulan menghimpit kita akan selalu tahu dan kita sungguh percaya
bahwa Tuhan, Engkau menyertai saya dalam setiap kehidupan ini. Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan itu menolong kita untuk hari lepas hari kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Sungguh-sungguh kita merasakan akan penyertaan Tuhan. Sungguh-sungguh kita juga merasakan bahwa dimanapun kita berada, kita tetap ada dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Jangan takut, jangan khawatir, jangan merasa bahwa Tuhan tidak ada. Tetapi percayalah bahwa Tuhan yang sama, yang akan selalu menyertai hidup kita, yang juga menyertai hidup Musa dan hidup Yosua di masa yang lampau. Dia juga tetap menyertai kita hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Dalam perjalanan iman kita mengiring Tuhan. Bapak Ibu yang hari ini sedang bergumul untuk apapun. Mungkin ada yang sedang sakit. Mungkin ada juga yang dalam pergumulan. Mungkin ada juga yang sedang susah hati. Percayalah bahwa Tuhan yang akan menguatkan. Tuhan yang akan menyertai. Tuhan juga yang memberikan jalan keluar bagi kehidupan kita semuanya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus menguatkan kami. Dan kami terus dimampukan untuk kami bisa melakukan kehendak Tuhan. Seringkali kami menjadi takut dan khawatir. Seringkali kami tidak percaya dengan kuasa Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Kami ingin menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya akan setiap janji Tuhan. Dan mampukan kami menjalani hari-hari ke depan kami bersama-sama dengan Engkau. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita menaikkan pokok doa kita di hadapan Tuhan. Yang pertama, kita akan berdoa untuk jemaat Tuhan yang sampai hari ini masih mengalami kelemahan tubuh ataupun dalam proses kesembuhan. Kita berdoa untuk Bapak Chandra Surya, Ibu Suprapti, proses kesembuhan Bapak Heri Cahyanto. Kita juga terus berdoa untuk Ibu Suratman, Ibu Ari Mandang. Kita juga berdoa untuk jemaat Pos PI Donomulyo, Bapak Edi Suartono dan juga Ibu Hertik dalam pergumulan kelemahan tubuhnya. Kita juga mengingat untuk jemaat yang lainnya yang dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan yang akan terus menolong mereka diberikan kekuatan dan kesehatan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh, untuk Bapak Chandra Surya, Ibu Suprapti, Bapak Heri Cahyanto, proses kesembuhan untuk Ibu Suratman, Ibu Ari Mandang, juga teringat untuk Bapak Edi Suartono dan Ibu Herti, jemaat Pos PI Donomulyo. Kiranya Tuhan Kau yang menolong mereka semuanya. Kiranya Tuhan juga yang memimpin mereka, memberikan mereka kesehatan, kekuatan, memberikan mereka kesabaran, sehingga mereka menjalani hari-hari mereka dengan penuh sukacita. Teringat juga untuk Ibu Isa dalam pergumulan kesehatannya. Tuhan juga Engkau yang memimpin, Tuhan Kau juga yang menyertai. Bagi jemaat Tuhan yang lainnya yang tidak bisa kami sebut satu persatu, kiranya Tuhan Kau yang akan terus menolong mereka. Biarlah dalam kelemahan tubuh yang mereka alami, tetap merasakan bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan mereka. Melalui terapi, makanan, minuman, melalui obat, menjadi sarana di mana Tuhan memulihkan dan memberikan kesehatan secara sempurna. Memberkati juga untuk keluarga yang boleh dengan setia menjaga, merawat, serta menemani. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Berikutnya mari bersama-sama kita berdoa untuk jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia. Kita terus berdoa untuk Bapak Ibu Isa, untuk Bapak Ibu Winarto. Kita juga terus berdoa untuk Bapak Ibu Ari Mandang. Kita berdoa untuk Bapak Adi Wikartono. Kita juga berdoa untuk Ibu Suprapto yang ada di Surabaya. Kita juga mengingat untuk Ibu Suratman. Kita berdoa juga untuk Ibu Paulus Suryatika, untuk Ibu Maria. Kita juga berdoa untuk yang lainnya yang tidak bisa sebut satu persatu, yang sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan memimpin, menolong mereka semuanya, diberikan kesehatan dan juga mereka terus diberikan kekuatan bersama dengan keluarga masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa, kami menyerahkan untuk jemaat-Mu yang sudah lanjut usia. Kiranya penyertaan Tuhan sempurna bagi mereka semuanya. Kasih sayang Tuhan nyata dalam kehidupan mereka hari lepas hari, memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, dan memberikan sukacita menjalani hari-hari yang Tuhan percayakan. Biarlah kehadiran setiap jemaat-Mu yang sudah lanjut usia menjadi berkat bagi keluarga dan juga bagi banyak orang.
Kami percaya Tuhan juga Engkau bisa memakai mereka semuanya menjadi alat Tuhan, untuk mereka boleh mempermuliakan nama Tuhan dan hidup menjadi teladan yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Tuhan juga memberikan kesehatan yang sempurna. Tuhan juga memberikan kesabaran bagi keluarga yang ada bersama-sama dengan mereka. Biarlah jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia akan tetap dijaga, dilindungi oleh Tuhan setiap hari, dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami menyerahkan untuk jemaat-Mu yang sudah lanjut usia hanya kepada Engkau. Penyertaan Tuhan nyata dan sempurna bagi kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Berikutnya mari bersama-sama kita berdoa untuk Sekolah Pelita Kasih dan juga untuk Pos PI Donomulyo. Kita berdoa untuk pekerjaan Tuhan yang Tuhan boleh titipkan bagi gereja di tempat ini, supaya dapat berkembang dengan baik, dapat menjadi sarana di mana nama Tuhan boleh dimuliakan. Kita juga terus berdoa bagi sekolah, untuk yayasan, koordinator sekolah, kepala sekolah, guru-guru dan seluruh staf karyawan, serta wali murid dan juga siswa yang ada. Biarlah semuanya boleh memuliakan nama Tuhan melalui lembaga pendidikan ini. Kita terus doakan supaya kebutuhan untuk biaya operasional setiap bulannya Tuhan yang mencukupkan, sehingga sekolah ini dari hari ke hari boleh semakin memancarkan kasih Tuhan, dan setiap kesulitan demi kesulitan yang dihadapi, Tuhan yang akan membukakan jalan keluar. Mari bersama-sama kita berdoa untuk sekolah, dan kita juga berdoa untuk Pos PI Donomulyo. Tuhan, kami menyerahkan untuk sekolah yang Tuhan boleh titipkan bagi gereja-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan Engkau yang menolong hamba-hamba-Mu yang ada di yayasan, koordinator sekolah, kepala sekolah, guru-guru dan seluruh staf karyawan. Kerjasama kami dengan orang tua, wali murid dan instansi pemerintah setempat, kerjasama kami dengan setiap siswa yang Tuhan percayakan kami bina dan kami didik di tempat ini. Biarlah kami semuanya boleh bergandeng tangan bersama-sama, memajukan akan pekerjaan Tuhan di lembaga pendidikan ini. Kami percaya bahwa Tuhan Kau pakai lembaga pendidikan yang ada menjadi sarana di mana nama Tuhan boleh dimuliakan, dan secara khusus setiap orang yang ada di lembaga pendidikan ini menjadi berkat bagi banyak orang. Berdoa untuk biaya operasional setiap bulannya Tuhan Kau yang mencukupkan. Tuhan juga yang menggerakkan bagi setiap orang punya hati untuk mendukung sekolah ini. Terima kasih bagi mereka yang dengan setia mendukung sekolah ini, baik dalam dana, dalam pikiran maupun dalam tenaga. Tuhan Kau yang memberkati mereka semuanya. Berdoa juga untuk proses belajar tatap muka yang sudah dimulai. Biarlah Tuhan Kau yang menyertai setiap anak-anak yang boleh datang ke sekolah, diberikan kesehatan, dan semuanya boleh tertib mengikuti protokol kesehatan yang ada. Dan kami guru-guru semuanya juga boleh mendidik mereka dengan baik, walaupun harus dalam masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pos PI Donomulyo. Tuhan Kau yang menyertai, memberkati hamba-Mu penginjil Stefanus dan keluarga yang melayani di sana, memberkati jemaat Tuhan. Biarlah kehadiran mereka semuanya juga menjadi berkat bagi masyarakat Donomulyo dan sekitarnya. Kami percayakan untuk perkembangan daripada Pos PI Donomulyo hanya kepada Engkau. Biarlah jemaat yang di sana terus bersuka cita menjalani kehidupan mereka, dan hidup mereka mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kerinduannya untuk mereka punya tempat ibadah yang permanen. Tuhan Kau yang tahu, dan Tuhan Kau yang siap menolong tepat pada waktunya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Berikutnya mari bersama-sama kita berdoa untuk majelis dan hamba Tuhan yang melayani di tempat ini, beserta dengan seluruh pengurus komisi. Kiranya terus diberikan hati yang sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan, dan dipimpin oleh Tuhan dalam pekerjaan masing-masing dan juga dalam keluarga. Mari kita berdoa. Bapa, kami menyerahkan untuk setiap majelis, pengurus komisi, hamba Tuhan yang melayani. Kiranya terus kami semuanya diberikan hati yang sungguh-sungguh melayani Engkau dengan sukacita. Dan biarlah Tuhan juga memberkati setiap hamba-hamba-Mu, semuanya boleh bersukacita melayani Engkau melalui setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kiranya Tuhan juga yang akan terus memperlengkapi kami semuanya, semakin hari semakin lebih baik di dalam kami melayani Tuhan. Memberkati Pak Santoso, memberkati Pak Joni, memberkati Pak Denny, memberkati untuk Bu Lian Lim, untuk Ibu Imelda, Ibu Hira, Ibu Intan, memberkati juga untuk Pak Romli, Bu Rahayu, memberkati hamba-Mu, Pak Stefanus. Kiranya Tuhan Kau yang menolong semuanya,
boleh menjalankan setiap tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang takut akan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan beserta. Teringat juga untuk Priska, untuk Stephen, kiranya Tuhan juga memimpin mereka. Dalam pekerjaan masing-masing kami percaya Tuhan Kau yang akan terus menolong. Dalam pergumulan masing-masing kami percaya Tuhan Kau yang membukakan jalan keluar. Biarlah majelismu akan terus diberikan semangat di dalam mereka boleh melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mempercayakan untuk seluruh pelayanan yang sudah diprogramkan di tahun ini boleh dijalankan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih sekali lagi kami membawa untuk setiap majelis hamba Tuhan dan pengurus komisi hanya kepada Engkau. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari bersama-sama pada sore hari ini kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Mungkin ada pergumulan-pergumulan yang sedang Bapak Ibu hadapi dan perlu diungkapkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan terus menolong memimpin kita semuanya dalam pergumulan masing-masing. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan terus memimpin Bapak Ibu semuanya, dan Bapak Ibu juga akan terus mempertaruhkan hidup, mempercayakan hidup hanya kepada Tuhan. Saya akan berikan kesempatan bagi Bapak Ibu semuanya untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap kebaikan yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Masing-masing kami punya pergumulan yang mungkin tidak bisa kami ungkapkan, dan kami percaya bahwa Tuhan Kau tahu apa yang menjadi pergumulan setiap kami. Bagi jemaat Tuhan dimanapun berada, kami percaya Tuhan Kau selalu beserta dengan semuanya. Dan biarlah melalui setiap pergumulan-pergumulan yang ada, menjadikan kami boleh hidup semakin kuat di dalam Tuhan. Kami juga mempunyai keteguhan hati menjalani hari-hari kami. Dan kami tidak takut dan khawatir lagi, karena kami tahu bahwa Tuhan yang beserta dengan kami. Tuhan, terima kasih. Inilah seruan doa kami pada hari ini. Kami serahkan dan kami percayakan kepada Tuhan. Teringat untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Kau yang akan terus menolong negeri ini dalam setiap pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Pemulihan-pemulihan yang sedang dikerjakan, biarlah Tuhan Kau yang memberkati. Dan biarlah Tuhan sendiri yang akan beserta dengan setiap pemimpin negara kami. Memberkati para medis yang sampai hari ini terus berjuang untuk melawan virus corona. Kiranya Tuhan Kau yang menjaga, melindungi mereka. Mereka juga akan terus dipimpin oleh Tuhan menjalankan tugasnya, menjaga, melindungi setiap keluarga mereka. Memberkati para pasien, kiranya akan terus dikuatkan dan diteguhkan oleh Tuhan, diberikan kesembuhan sehingga mereka dapat kembali beraktivitas tanpa ada gangguan rasa sakit dalam tubuh mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di Malang Selatan dan sekitarnya, di NTT dan sekitarnya, maupun daerah-daerah lain yang sedang mengalami bencana. Tuhan, Engkau yang menyertai mereka, mencukupkan kebutuhan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan dan kami percayakan seruan doa kami hanya kepada Engkau. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Demikian persekutuan doa kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menolong kita. Dan saya berharap Bapak Ibu semua tetap semangat, tetap bersukacita, dan tetap percaya dengan sepenuhnya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dimanapun kita berada, Tuhan yang selalu menyertai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.